Bentuk ketiga dari penyataan atau dalam ini adalah turut serta melakukan atau medeplegen. Di sini FVT memberikan pengertian, yakni orang yang turut serta melakukan medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Yang dimana syarat-syaratnya adalah yang pertama kerjasama secara sadar atau berusaha working, yaitu kerjasama di sini harus ditujukan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Dan yang kedua ada kerjasama secara fisik atau physical working yang merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan itu diatur dalam undang-undang. Selanjutnya bentuk keempat yaitu withholding atau penganjur, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melaksanakan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Di dalam penganjuran ini diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua secara limitatif. Dan dalam penganjuran, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan adalah autor materialis. Nah, si autor materialis ini atau pembuat material dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, pasal 55 ayat 1 sub kedua ini yang diatur secara limitatif juga dikritik oleh Haziwinkel Soinga yang berpendapat bahwa jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar pasal tersebut. Yang dimaksud daya upaya di sini adalah paksaan, ancaman, dan penyesatan. Apabila sangat kuat disebut menyuruh atau jika lemah disebut menggerakkan. Lalu bentuk kelima ada medepleger atau pembantuan. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku, yaitu pasal 57 ayat 1 dan ayat 2. Yang maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana adalah 15 tahun. Lalu adapun pengecualiannya adalah pasal 33 ayat 4, yaitu merampas kemerdekaan orang-orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku. Lalu pasal 231 ayat ketiga, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku, dan pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, yaitu pasal 57 ayat 3. Dalam pertanggungjawaban pembantu di KUHP menganut sistem tidak tergantung, yaitu pasal 57 ayat 4, tidak tergantung, dan hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Lalu ada pasal 58 KUHP, yaitu mengatur mengenai kualitas pribadi dapat menghapuskan atau mengurangkan atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Lalu di pasal 58 KUHP ini juga dikritik oleh Profesor Mulyatno dan Profesor Umar Seno Aji. Yakni pasal 58 KUHP ini harus dipergunakan sebagai sistem fakultatif atau pengenaan sanksi pidana diserahkan kepada hakim. Lalu ada penyertaan dengan kealpaan. Pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan.